Hai guys, gue Farah dan gue bakal bawain alur cerita dari drakor yang anget banget nih. Drakor ini berjudul Marry My Husband atau Nikahi Aja Suamiku, yang menceritakan seorang wanita yang mendapatkan kehidupan keduanya. Bagaimanapun juga dia harus lepas dari semua penderitaan ini. Bahkan dia tidak peduli jika dia harus mengorbankan sahabatnya yang pernah mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya. Tapi apa yakin bakal semulus itu dengan cara melawan takdir? Oke, daripada kelamaan langsung masuk aja ke inti videonya. Film ini difokuskan dengan seorang wanita yang tengah dirawat di rumah sakit. Dia bernama Jiwon. Di sana ada sahabat dekatnya yang sudah berteman sejak di SMA, bernama Sumin. Sumin bilang, jangan mati dulu, aku nggak mau kamu ninggalin aku. Jiwon mendapatkan kembali kemoterapi. Saat itu juga dia mengingat masa lalunya. Ketika dia menikah, terlihat sekali di sana mertuanya sangat menyayanginya, memuji dirinya cantiklah, inilah dan lain-lain. Tetapi semua itu berbanding terbalik ketika dirinya sudah ada di rumah. Si mertua ini marah-marah ke dia. Kamu gak bisa punya anak, apa maksudnya ini? Kamu mau menutup keturunan dari keluarga kami. BTW suaminya itu bernama Mihwan. Hingga hal itu diperburuk ketika suaminya itu berhenti bekerja dan memilih buat fokus ke saham aja. Jiwon benar-benar pusing. Kita ini masih ada cicilan, kok kamu mau berhenti gitu aja? Tetapi Mihwan gak mau dengerin dia dan malah ngebentak. Apalagi ditambah dengan beban kantor, dia bahkan sampai kelelahan dan mimisan. Hingga dia didiagnosis kalau dia ini memiliki kanker lambung stadium 4 yang sangat parah. Dan tentu saja Mihwan dan ibunya ini mana ada mikirin Jiwon. Si mertua malah bilang, kamu kalau sakit jangan malas, bagaimanapun juga kamu harus gerak, sampai kamu gak berdaya lagi. Kamu tetap harus kerja. Saat itu juga Jiwon membuka matanya dan kemoterapi itu sudah selesai. Pas lagi jalan-jalan dia didatangi salah satu staf rumah sakit yang menegurnya. Bagaimanapun juga Jiwon ini harus membayar biaya pengobatan kalau mau meneruskan kemoterapi kankernya. Itu membuat Jiwon benar-benar pusing. Dia mencoba untuk menghubungi suaminya, tetapi tidak bisa diangkat. Hingga pada akhirnya Jiwon memilih buat pulang aja. Dia menghentikan sebuah taksi dan naik ke sana, meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Supir taksi itu terlihat sangat ramah dan selalu mengatakan, kamu pasti bisa sembuh kok, hidup gak seburuk itu. Tetapi tentu saja Jiwon ini udah putus asa. Dia bahkan lebih memilih, udah mati aja gua mah. Tetapi tiba-tiba saja si supir itu malah membawanya belok ke tempat yang lain. Membawanya melewati hamparan bunga sakura yang sangat indah. Hingga mereka sampai ke tujuan. Jiwon ini sudah membayar, tetapi supir taksi itu menolaknya. Ini adalah hari terakhir dia menjadi supir taksi. Dia mengembalikan uang itu dengan dalih mengatakan, anggap saja ini uang dari ayahmu. Kemudian pergi begitu saja. Baru saja Jiwon masuk ke rumahnya, Jiwon sudah melihat sepatu wanita. Dan ketika dia mengintip ke kamarnya, sesuatu yang mengerikan yang seharusnya tidak dia lihat, di mana sahabat baiknya yaitu si Sumin baru saja selesai berhubungan dengan suaminya. Di sana Jiwon bisa mendengar dengan jelas kalau sahabatnya dan suaminya itu mengutuk dirinya, menunggu kematiannya, dan ingin menguasai asuransi kanker Jiwon yang jumlahnya miliaran. Jiwon yang udah gak terima langsung masuk dan ngelemparin barang-barang ke pasangan itu. Jiwon berjanji akan membunuh mereka, berjanji akan melaporkan penipuan ini. Mihwan mau memukulnya, namun dia menahan diri karena Sumin menyuruhnya buat pergi aja. Tapi nggak sampai di sana, Jiwon masih saja melempari barang-barang hingga dirinya tumbang. Di sana Sumin mendekatinya dan meminta maaf. Sumin mengatakan, bagaimanapun juga kamu bakal mati, itulah kenyataannya. Apa-apaan itu? Apa-apaan kata semacam belahan jiwa dan segala macamnya. Dia menarik Sumin, menjambaknya. Mihwan yang udah nggak tahan ini langsung mendorong Jiwon hingga jatuh mengenai meja yang langsung pecah. Di sana Jiwon pendarahan. Dia tidak tahu mengapa nasibnya itu begitu buruk. Dokter mengatakan umurnya hanya sampai 6 bulan. Untung-untung bisa sampai 12 bulan, tapi mau gimana lagi, bahkan dia bakal mati hari ini juga. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut. Loh, kok gua ada di tempat lain? Dan di hadapannya ini jelas ada Mihwan yang memakai baju kantor. Jiwon di sana langsung berteriak, melempari Mihwan dengan barang-barang dan menjambaknya. Ketika Mihwan ini mau memukulnya, ketua perusahaan yang bernama Jiuk langsung menarik tangan Jiwon, hingga Mihwan jatuh. Staf perusahaan itu memandanginya dengan aneh. Di sana Jiwon memandang tangannya. Loh, kok gak ada luka bakar di tangan gua? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun lari untuk bercermin dan bingung dengan rupanya. Dalam keterkejutannya itu, dia menabrak meja dan menjatuhkan teko air panas. Untungnya, Jiuk langsung menangkis menggunakan tangannya, membantu Jiwon untuk bangun. Saat itu juga Sumin masuk ke sana. Jiwon ini sadar, itu gak lain adalah sahabatnya yang sudah mengkhianatinya, yang menginginkan kematiannya. Di sebelahnya juga ada Mihwan. Dua orang yang sangat dia benci dan sangat ingin dia bunuh. Di sana Jiwon lagi-lagi berlari keluar dari perusahaan. Dia tidak peduli kalau sepatunya itu hilang entah kemana, hingga lagi-lagi Jiuk ini menyelamatkannya sebelum dia tergelincir di tangga. Dia menyuruh Jiwon buat tenang dulu. Saat itu juga Jiwon ini sadar, loh, kok gedung-gedungnya beda sih?
Banyak sekali baliho yang tertulis tanggal 2013. Di sana, Ji-young kembali mengambilkan sepatunya dan mengantarkannya pulang menggunakan taksi. Juk juga memberikan beberapa lembar uang karena dia tahu Ji-won ini seenaknya lari dan barang-barang dia ketinggalan di kantor. Ji-won langsung masuk ke rumahnya, dia langsung mengecek kulkas dan mengecek barang-barang. Tanggal expire yang tertera di sana yaitu tahun 2013. Ternyata Ji-young memberikan beberapa makanan untuk Ji-won. Di sana Ji-won benar-benar senang sekali ketika makan mie. Dia merasa seperti kembali hidup. Dia mulai mengambil kesimpulan, sebenarnya gue mimpi atau enggak sih? Gue yang kanker itu mimpi. Apa gue yang ada di tahun 2013 sekarang ini adalah mimpi? Di sana dia mengambil kesimpulan kalau ini bukanlah mimpi. Ini adalah kesempatan kedua baginya. Ternyata Ji-wook adalah cucu dari pemilik perusahaan UNK Group di Korea, di mana dia akan menjadi CEO. Selanjutnya, pada tahun 2021, ketika Ji-won ini mengecek uang yang didapatkan dari Ji-wook, Ji-won sadar salah satu pecahan uang di sana adalah uang yang dia berikan kepada Pak Supir di kehidupan sebelumnya, di mana supir itu mengembalikan uangnya. Dan ketika uang itu dibuka, ada coretan love di sana. Gambar ini gak lain adalah gambar dari ayahnya dulu, ketika dirinya masih SMA. Ternyata si supir itu gak lain adalah bapaknya. Ji-won menangis di sana. Mungkinkah semua ini adalah berkat ayahnya? Tiba-tiba saja dia mendengar ada seseorang yang membuka pintu. Dan ketika Ji-won datang, ternyata orang itu gak lain adalah Mi-hwan yang mengajaknya buat makan. Mereka makan di kedai sederhana. Di sana Mi-hwan melarangnya buat minum soju. Dia ingin melupakan kejadian Ji-won yang aneh tadi siang. Di sana Mi-hwan berspekulasi, kamu hamil ya? Kamu tahu kan kalau kita ini masih usia produktif, kamu gak mungkin kan mau memutus karir begitu aja? Saat itu juga Ji-won ingat, oh iya, di tahun sekarang gue itu pada mual-mual. Dan gue pikir gue itu hamil, tapi cuma stres doang. Di hadapannya itu Mi-hwan terus ngebacot, udah gugurin aja, nanti gue bakal bayar setengahnya. Entah kenapa ngomong setengah aja si Mi-hwan itu susah banget. Tentu saja si Ji-won kesal dong. Dia ingat dengan kehidupan sebelumnya, dimana si mertuanya ini pengen banget punya anak dari dia. Ah, bullshit. Akhirnya Ji-won mengatakan, enggak kok, aku gak hamil. Dan dia gak mau banyak bacot lagi, dia langsung bilang kita putus. Dan langsung cabut aja dari sana. Mi-hwan yang gak terima menarik tangannya, bahkan mendorongnya ke tembok. Terus membetaknya. Ji-won terus berteriak hingga beberapa orang datang ke sana dan mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana si polisi ini nggak mau mengambil pusing. Kami ini nggak bertugas buat ngurusin pertengkaran kekasih kayak gini. Ji-won terus membela dirinya, tetapi ya polisi itu nggak mau mendengar. Akhirnya dia meminta buat dianterin pulang aja. Bagaimanapun juga Ji-won berpikir harus lepas dari Mi-hwan. Tetapi dia sadar Mi-hwan ini sudah menghabiskan banyak sekali uang darinya, bahkan menggunakan kartu kredit atau peminjaman. Saat ini uang tabungannya hanya sedikit. Ji-won sadar, aku gak mungkin bisa kabur dengan uang segini doang. Hingga dia pun teringat dengan saham Roijen yang pernah diikuti oleh Mi-hwan di kehidupan sebelumnya, di mana saham itu naik di masa depan. Pada akhirnya Ji-won langsung membeli saham itu. Dia juga melakukan pemeriksaan untuk mengecek dia ini punya kanker atau enggak. Si dokter hanya bilang, kamu cuma punya masalah stres doang kok. Yang penting kamu jaga kesehatan aja. Pulang dari sana, Ji-won pergi ke toko buku, membaca beberapa buku tentang bagaimana cara buat berhenti kerja. Dan saat itu juga dia kembali bertemu dengan Ji-young yang memergokinya. Ji-young melihat dengan jelas buku yang lagi dibaca sama Ji-won, yang gak lain adalah buku cara berhenti dari perusahaan. Dan saat itu juga Ji-won sadar ada sedikit bekas luka di tangan Ji-young. Itu adalah luka terkena teko panas kemarin. Ji-young mengajaknya buat makan aja. Dengan begitu kita bakal impas. Mereka sampai di restoran dan memakan sejenis sup. Ketika Ji-young membuka kacamatanya, Ji-won ini terpesona sampai nyeletuk. Kamu lebih baik gak pakai kacamata ya? Ji-young bingung, apa-apaan itu? Di sana Ji-young kembali menyinggung, kamu beneran mau berhenti? Sayang loh, kamu punya potensi di sana. Ji-won hanya bilang kalau dia akan mempertimbangkan hal itu. Dan ketika dia melihatnya dengan lebih teliti, ternyata luka bakar di tangan Ji-young sama persis seperti luka bakar yang dulu dia alami di kehidupan sebelumnya. Mereka memutuskan buat pulang aja. Pagi harinya Ji-won ini kabur-kaburan dari Mi-hwan. Bahkan bela-belain buat naik tangga aja ke lantai atas. Dia kembali didekati sahabatnya Sumin. Entah kenapa melihat Sumin membuat Ji-won ini jijik. Dia masih kebayang-bayang sama kehidupan sebelumnya. Bahkan jadi gak sudi banget mau megang Sumin. Di saat itu juga proposal dari Ji-won ini ditolak dan kena semprot manajer habis-habisan. Ji-won ini sadar kalau manajer kantornya ini gak benar, gak kompetitif. Di kehidupan sebelumnya ketika proposal itu ditolak, Sumin ini meminta proposal dia dan bilang bakal memperbaharuinya. Padahal Sumin gak ngapa-ngapain proposal itu dan cuma mengajukannya ulang. Berkat itu Sumin malah dapat promosi dan naik jabatannya lebih tinggi daripada dia. Ji-won memilih buat ke tempat istirahat dulu. Dia bertemu dengan satu karyawan lainnya yang menurutnya ini orang kerjanya bagus banget dan cocok kalau jadi manajer. Si karyawan itu meminum kopi dan meletakkan mugnya itu di pinggir meja. Di sana Ji-won ini seakan-akan bisa melihat masa depan, dimana jika dia mengambil cangkir itu, dia akan tersandung dan lututnya akan terluka.
Dan tentu saja ketika cangkir itu benar-benar jatuh, Jiwon langsung mengambilnya, tetapi dia bisa menghindari kecelakaan itu. Namun entah kenapa ketika dia berjalan, dia ini hampir saja menabrak troli. Untungnya Jiuk langsung menariknya. Jiwon pergi ke WC sebentar, dia ini sadar. Posisi dia akan menabrak troli itu sama di lutut kirinya. Apakah artinya kemalangan akan selalu terjadi walaupun sudah dihindari? Dan ketika dia keluar dari WC, dia bertemu dengan Mihwan yang langsung membuat dirinya kabur. Hingga dirinya kembali menabrak troli, dan benar saja lututnya terluka. Bagaimanapun juga dia tidak bisa menghindari takdir. Dia mulai memikirkan sesuatu. Jiwon kembali ke kantor. Di sana Mihwan malah memberitahunya, "Nih, aku jual saham dari Royjen buat beli saham UKS buat kamu." Tentu saja Jiwon yang sudah mengalami dua kehidupan, dia ini udah tahu kalau di masa depan saham UKS ini bakal drop. Jadi ibaratnya kayak penipuan doang gitu. Di saat itu juga Jiwon ini menyadari sesuatu. Sumin mendekatinya dan terlihat seperti mengkhawatirkannya. Jiwon ini memikirkan hal yang sebelumnya itu. Takdir akan terus berjalan dan tidak bisa diubah. Tetapi dia sadar dia hanya perlu seseorang untuk menggantikannya. Maksudnya kayak luka bakar di Jiuk itu, seharusnya Jiwon yang kena, tetapi Jiuk yang menggantikannya. Itu artinya nasib buruknya ini juga bisa dihindari dengan satu cara, yaitu membuat orang lain menggantikan dirinya. Dan orang lain itu nggak lain adalah Sumin. Jiwon meminta Sumin untuk mengambil sampahnya. Apa maksudnya itu? Di sana mereka langsung dipanggil untuk meeting. Sumin langsung saja duduk di sebelah Mihwan. Ya ternyata sampahnya itu nggak lain adalah Mihwan. Dia akan mengorbankan sahabatnya sendiri supaya menikah dengan Mihwan, mengambil nasib buruknya. Dengan begitu Jiwon bisa terbebas dari kutukan mengerikan di kehidupan sebelumnya. Namun apakah selancar itu? Tetapi yang jelas misi Jiwon untuk mendekatkan dua orang itu akan dimulai. Penasaran bukan? Gua juga penasaran nih. Pokoknya kalian harus subscribe channel ini karena gue bakal update ke episode selanjutnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.